Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mikrotik Indonesia yang biasanya kita akan memberikan informasi teknis mengenai beberapa fitur Mikrotik terbaru. Nah, kali ini kita akan coba membahas salah satu fitur yang banyak ditanyakan, yaitu adalah router OS versi 7. Khususnya nanti kita akan coba membahas mengenai konfigurasi BGP yang katanya itu akan ada perbedaan dari versi sebelumnya, yaitu router OS versi 6 dengan konfigurasi BGP di router OS versi 7. Bagi teman-teman yang penasaran, jangan lupa tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. BGP atau Border Gateway Protocol ini sebenarnya adalah salah satu jenis protokol routing atau sebutannya adalah routing dinamis yang nantinya bisa kita gunakan untuk komunikasi antar autonomous system. Nah, siapa yang sering menggunakan BGP ini? Biasanya adalah Internet Service Provider. Tujuannya untuk apa? Agar nanti antar ISP yang ada di Indonesia itu bisa saling berkomunikasi dan bisa saling mengenali IP address yang dimiliki. Nah, penggunaan BGP ini nanti akan ada banyak, akan ada beberapa perkumpulan yang digunakan untuk saling peering, istilahnya. Salah satunya yang paling rame itu adalah IEX dan juga OpenISP. Nah, sebenarnya fitur BGP ini sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum tahu mengenai BGP secara detail, nanti jangan lupa tonton videonya di deskripsi di bawah. Jadi nanti akan ada penjelasan bagaimana cara menerapkan BGP dan juga penggunaan di lapangnya seperti apa. Nah, pada video kali ini kita akan coba membahas bagaimana perbedaan konfigurasi BGP dari versi 6 ke versi 7. Nah, ini yang masih banyak dipertanyakan nih, apakah BGP pada versi 7 bisa terkoneksi ke versi 6 atau hanya terkoneksi ke sesama versi 7 saja. Nah, kita akan coba buktikan di sini. Nah, konfigurasi yang akan saya terapkan nanti saya sudah siapkan satu router. Satu router ini adalah router utama saya yang nantinya akan saya peering atau saya akan koneksikan BGP menuju ke servernya CitraWeb. Jadi CitraWeb saat ini memiliki layanan BGP khusus untuk pelanggannya. Yang ini bisa diakses gratis oleh teman-teman nih, dengan beberapa syarat nih. Syarat yang pertama yaitu adalah layanan ini hanya bisa digunakan oleh pelanggan CitraWeb yang sudah melakukan pembelian minimal adalah 2 juta dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Yang kedua adalah layanan ini hanya bisa berlaku kalau teman-teman melakukan pembelian via website kami. Jadi mohon maaf, saat ini belum berlaku bagi teman-teman yang sering belanja di marketplace. Contohnya adalah Tokopedia, Lazada, Blibli, dan sebagainya. Walaupun itu sama-sama toko CitraWeb, untuk saat ini layanan ini hanya berlaku di pembelian website kami saja. Yang ketiga adalah kenapa kok kita hanya menerima pembelian via website? Karena kita akan melakukan pengecekan secara berkala. Kalau memang nanti akumulasi pembeliannya sampai 2 juta dalam 6 bulan terakhir, maka layanannya tetap bisa digunakan. Jadi akan diperpanjang terus-menerus kalau teman-teman sering belanja. Nah, kalau memang nanti Anda stop belanja, kemungkinan layanan ini juga akan diberhentikan secara sepihak. Nah, caranya seperti apa? Kalau untuk peering menuju ke CitraWeb, yang pertama teman-teman harus pastikan terlebih dahulu bahwa teman-teman sudah memiliki pembelanjaan sebesar 2 juta dalam 6 bulan terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pastikan router utama Anda sudah bisa mengakses menuju internet dan menggunakan IP public. Dan kami rekomendasikan menggunakan IP public static.
Nah, untuk topologi yang akan kita gunakan yaitu nanti saya sudah siapkan satu router utama, yang di router utama ini saya sudah pasangkan IP public di dalamnya. Dan IP public yang saya gunakan kebetulan adalah menggunakan IP static. Nah, yang kedua kita harus cari tahu dulu IP address router Citra Web yang digunakan, yaitu ternyata untuk BGP peer menuju ke Citra Web akan menggunakan IP 202.168.120.250. Nah, yang kedua yaitu kita harus cari tahu dulu kalau kita mau mainan peering BGP, teman-teman harus menggunakan yang namanya AS number. Nah, AS number ini nanti akan ada dua, yaitu AS number yang Anda gunakan dan juga AS number yang digunakan oleh router tujuan. Nah, untuk AS number yang nanti akan digunakan di router Anda akan menggunakan AS number 64666, sedangkan AS numbernya Citra Web nanti akan menggunakan 64888. Nah, untuk konfigurasinya seperti apa? Yang pertama, nanti silahkan teman-teman cek terlebih dahulu IP address yang digunakan pada router ini apakah sudah bisa diakses dari internet atau belum. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, silahkan pastikan juga router Anda sudah terdaftar dalam OpenIXP dan bisa melakukan ping ke IP BGP Citra Web. Ya, kita akan coba testing terlebih dahulu. Untuk ping menuju ke 202, kita copy aja langsung di sini. Oke, dari tampilan sebenarnya router ini sudah bisa melakukan ping menuju ke router BGP Citra Web. Selanjutnya kita akan melakukan pendaftaran nih. Ya, jadi untuk bisa peering menuju ke Citra Web, kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu, yaitu di websitenya Citra Web. Nanti teman-teman bisa langsung buka di bagian user_bgp_aktivasi.php. Nah, Anda bisa langsung masukkan di sini nih IP address public yang teman-teman gunakan di router. Nah, dan yang perlu digarisbawahi adalah satu user ID di citraweb.com nanti hanya bisa digunakan untuk satu IP public saja. Ini silakan didaftarkan, lalu kita akan coba konfigurasi untuk BGP-nya. Cara akses BGP-nya yaitu adalah di routing bagian BGP. Nah, ini sudah terlihat bahwa perbedaannya banyak sekali. Kalau kita menggunakan router OS versi 6, ya, kita coba cek di router OS versi 6 itu konfigurasinya biasanya adalah pada bagian instance dan juga bagian peer. Ya, ada bagian instance dan juga bagian peer. Sedangkan kalau menggunakan router OS versi 7, hanya ada dua konfigurasi yang digunakan, yaitu adalah bagian connection dan juga bagian template. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan, nanti teman-teman bisa buat template baru dulu. Misal ini kita kasih nama Citra Web gitu ya. Lalu Anda bisa isikan untuk AS number-nya ya, seperti topologi tadi, kita akan gunakan 64666. Lalu kita informasikan router ID-nya di sini. Ini adalah IP public yang tadi teman-teman gunakan atau daftarkan dalam website citraweb.com. Kita tentukan juga bahwa itu adalah multi-hop. Setelah itu kita oke. Selanjutnya, kalau sudah membuat yang namanya templates, teman-teman bisa langsung ke bagian connection. Untuk nama bisa bebas. Kita akan gunakan misalkan peering ke Citra Web. Lalu template-nya kita akan pilih template yang tadi sudah dibuat menggunakan Citra Web. Untuk AS number-nya ya, ini sebenarnya opsional. Teman-teman mau menggunakan AS number yang tadi diisi lagi juga boleh. Ini juga diisi lagi juga boleh. Atau bisa dikosongi karena sudah termasuk dalam template.
Untuk remote address-nya yaitu adalah IP address dari server BGP-nya. Kita akan isikan di sini adalah 202.65.120.250. Dengan remote AS-nya ini harus diisi, yaitu adalah 64888. Nah, ada satu perbedaan nih yang mungkin tidak ada pada router OS versi 6, yaitu pada router OS versi 7 akan ada pilihan local role. Ini yang harus dikonfigurasi di router versi 7. Nah, perlu diketahui nanti akan ada dua role yang mungkin harus diisi, harus diisi atau harus digunakan. Kita akan bahas dua aja, yaitu adalah ABGP dan juga IBGP. Nah, perbedaannya apa? Kita ambil salah satu saja ya, yaitu ABGP dan IBGP. Karena kalau untuk beberapa pilihan yang lain ini, saat ini implementasinya belum banyak digunakan. Kalau kita gunakan yang namanya IBGP atau EBGP, mungkin ada beberapa pelafalan yang berbeda ya. IBGP ini kadang beberapa orang menyebutnya adalah interior BGP, ada juga yang menyebutnya adalah internal BGP, konsepnya sama. Nah, fungsinya buat apa? Kalau kita pilih yang namanya IBGP, maka ini biasanya kita gunakan untuk router kalau teman-teman pengen koneksi ke satu autonomous yang sama. Jadi kalau teman-teman pengen masuk ke dalam jaringan BGP dan ternyata AS number-nya sama antara router Anda dengan router tujuan, maka kita pakainya adalah IBGP, EBGP ya tulisannya ya. Sedangkan kalau autonomous sistemnya berbeda, ya, contoh ini Anda menggunakan autonomous sendiri, yaitu 64666, pengen terkoneksi ke 64888, yaitu adalah peer-nya atau jaringannya Citra Web, maka kita akan pakai yang namanya ABGP. Jadi perbedaannya di situ. Kalau memang masih dalam satu autonomous system, teman-teman nanti pakainya adalah EBGP atau IBGP. Sedangkan kalau nanti sudah berbeda autonomous system, kita pakainya adalah ABGP. Nah, karena ini sudah menggunakan autonomous yang berbeda, ya, atau AS number yang berbeda, maka kita pilihnya adalah ABGP. Oke, saya coba revisi juga untuk remote AS-nya. Ini ternyata saya salah ketik. Terus ada juga multi-hop. Ini sebenarnya tadi sudah kita tentukan juga di dalam templates. Lalu kita akan listen juga dan juga connect. Kita akan apply, lalu akan oke. Nah, sebenarnya konfigurasinya cukup mudah, walaupun sebenarnya agak sedikit berbeda dengan konfigurasi di router OS versi 6. Nah, cara pengecekannya seperti apa? Teman-teman nanti bisa masuk ke bagian session. Nanti akan ada informasi bahwa BGP yang dibuat itu sudah established. Akan ada flag E di bagian sebelah kiri di sini. Nah, kalau dilihat dari web, nanti sebenarnya bisa juga membuka dengan yang namanya user BGP underscore manage. User underscore BGP underscore manage.php. Ini nanti akan kelihatan nih bahwa router Anda itu sudah mendapatkan IP address, ya, mendapatkan IP address, terus nanti pingnya berapa banyak, ya, dan sebagainya. Nanti ini bisa di manage. Ya. Kalau kita coba cek di bagian session ternyata sudah instabil, maka nanti teman-teman bisa langsung cek saja di bagian IP routes. Ya. Ini nanti pada router Anda seharusnya sudah ada informasi dynamic routing dari BGP peer Citra Web. Ya. Akan ada banyak routing dengan flagnya adalah dynamic active BGP. Nah, yang perlu diperhatikan sebenarnya nanti ada beberapa hal. Yang pertama adalah peering BGP ini biasanya digunakan kalau teman-teman memiliki
dua upstream atau dua jalur menuju ke internet. Nah, agar nanti yang mengakses menuju ke BGP Citra Web itu adalah IP address dari ISPA, maka teman-teman nanti harus buat static route dulu nih. Nah, agar akses menuju ke BGP Citra Web hanya melewati ISPA. Ya, jadi tidak load balance ya. Jadi harus diarahkan menuju ke satu ISP. Ya, terutama teman-teman yang menggunakan load balance. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman juga harus menyesuaikan konfigurasi yang ada di router nih. Ya, jadi untuk saat ini kita tidak bisa filtering apa saja yang akan kita berikan ke pelanggan atau informasi routing apa aja yang kita berikan ke pelanggan. Kalau ada beberapa routing BGP dari Citra Web yang ternyata tidak ingin terpasang di router, maka teman-teman juga harus menerapkan yang namanya routing filter. Mungkin teman-teman kalau memang ingin mempelajari mengenai routing filter pada router versi 7, nanti bisa lihat video di deskripsi di bawah. Dan untuk melihat Previkon yang didapatkan dari BGP Peer Citra Web, sebenarnya bisa kita lihat dari bagian session, ya, atau nanti bisa juga menggunakan new terminal, ya, tapi saya lebih suka session. Kita bisa klik 2 kali, lalu nanti teman-teman bisa pindah ke bagian stats. Nanti akan kelihatan nih berapa banyak routing yang diberikan oleh BGP Peer Citra Web. Nah, dalam beberapa kasus nanti teman-teman juga bisa melakukan peering ke beberapa provider. Ya, misal ada yang connect ke OpenIXP, ada juga yang ke AIX, atau mungkin ke beberapa IXP di masing-masing regional dan sebagainya. Dan yang perlu diperhatikan nanti adalah kapasitas dari perangkatnya. Ya, jadi semakin banyak peering yang Anda gunakan, maka spesifikasi perangkat yang digunakan juga harus semakin tinggi, terutama dari segi prosesor dan juga RAM yang digunakan. Nah, saat ini saya menggunakan CCR versi terbaru yang CCR 2116, ya. Dan kondisinya untuk satu peering menuju ke BGP Citra Web ini dengan konfigurasi standar, CPU-nya masih 0%. Kita coba cek di bagian tools profile. Ini kondisinya juga tidak begitu besar ya. Routingnya juga termasuk kecil, jadi termasuk enteng. Nah, bagi teman-teman nanti yang ingin melakukan pembelian perangkat Mikrotik, jangan lupa untuk pembeliannya via website kami di citraweb.com, ya, tapi bisa juga menggunakan opsi lain. Misal menggunakan marketplace seperti Tokopedia atau Blibli, Lazada, dan sebagainya. Nah, yang perlu saya ingatkan, layanan ini, layanan BGP Peer Citra Web ini hanya bisa dilayani kalau teman-teman melakukan pembelian langsung via website kami. Nah, konfigurasi BGP Peer versi 7 ini sebenarnya cukup simpel, ya, asal teman-teman tahu IS number yang digunakan dan juga IP public yang digunakan. Dan perlu diketahui, BGP Peer ini akan lebih efektif kalau teman-teman memiliki IP public statik dan itu terpasang di router Mikrotik Anda sendiri. Ya, bagi teman-teman yang belum mempelajari bagaimana cara instalasi IP public di router Mikrotik, nanti jangan lupa tonton videonya di kolom deskripsi di bawah ya. Ya, ada beberapa cara untuk memasang IP public pada perangkat Mikrotik. Nah, bagi teman-teman yang ada pertanyaan juga mengenai materi BGP versi 7 ini, jangan lupa tuliskan di kolom komentar di bawah. Ya. Nah, untuk pertanyaan saya nih, kira-kira bagaimana? Ya, bagaimana cara saya ingin melakukan blokir nih? Misal saya mendapatkan advertise, ya, atau routing dinamis dari BGP Peer yang IP-nya adalah 8888. Jadi ada satu rule yang didapatkan secara otomatis, IP-nya itu adalah 8888. Nah, bagaimana caranya IP 888 ini tidak masuk dalam tabel routing saya? Apa yang harus saya lakukan? Bagi yang tahu, silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah. Kita belajar bareng di sini. Oke, sekian penjelasan mengenai BGP versi 7 ya. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan baik di lapangan.
Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia dan klik tombol lonceng untuk dapat notifikasi terbaru kami. Dan jangan lupa share juga video ini agar teman-teman yang lain banyak yang tertarik atau minat untuk berpindah dari router OS versi 6 ke router OS versi 7. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Negara atau kalau di tempat kali ini sih banget ya, beberapa flight hash belepotan banget. Biasanya adalah internet service provider belum mengenai IP-nya, aku lali. Kabarin ya, sebentar, cut dulu, aku lupa IP-nya. Stop dulu. Bentar, aku tadi kurang apa ya, Graphicon yang didapatkan dari biji-biji menuju ke autonomous system. Kalian. Biasanya digunakan beberapa hash. Kali ini Pak. Tak catat baik. Apalagi Pak Eko? Gitu aja sih.